tulisan dan pronunciation-nya itu sama bagi kalian orang Indonesia. Hai, ketemu lagi sama aku Mia di Mia Channel. Kali ini aku mau bahas cara mudah untuk belajar bahasa Jepang. Video ini high request banget di Instagram aku karena dalam waktu 3-6 bulan dengan hanya 4 jam 1 minggu, aku bisa menguasai basic daily conversation bahasa Jepang. Walaupun aku bukan guru atau dosen, tapi aku ingin share ke kalian semua gimana caranya aku bisa menguasai bahasa Jepang. Yes! Penasaran? Yuk tonton sampai habis videonya. Poin nomor 1 adalah pronunciation. Ini hal yang paling ditakutin oleh semua orang. Tapi tenang, karena kalian adalah orang Indonesia, pronunciation bahasa Jepang bakal lebih mudah untuk kalian pelajari. Nggak seperti bahasa Inggris yang bacaannya itu beda sama tulisannya. Misalnya, ini kursi itu dibaca chair. Nah, kalau meja dibacanya table. Jadi beda ya antara tulisan sama pronunciation-nya. Tapi kalau bahasa Jepang itu tulisan dan pronunciation-nya itu sama bagi kalian orang Indonesia. Misalnya, ini kursi itu isu, ISU. Sama kan dengan bahasa Indonesia? Nah, kalau jendela itu mado. MADO, sama dengan bahasa Indonesia. Walaupun ada satu huruf pengecualian, yaitu N, dibacanya eng. Tapi udahlah ya. Yuk lanjut nomor 2. Poin nomor 2 adalah tata bahasa atau grammar. Ini yang paling sering ditakutin oleh orang yang mau belajar bahasa Jepang, padahal tidak sama sekali. Seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang juga memiliki kata lampau. Bahasa Jepang juga memiliki struktur yang sama untuk kepemilikan. Walaupun kata kerja di bahasa Jepang itu di akhir kalimat. Jadi misalnya begini, kalau di bahasa Inggris kita mau ngomong my house. Kalau di bahasa Jepang juga sama, watashi no ie. Nah, kalau di Indonesia kebalikannya, rumah saya. Nah, begitu. No di sini membuktikan kepemilikan. Jadi apapun bendanya, kalau milik seseorang pakai no. Watashi no ie, watashi no pen, watashi no enpitsu. Pakai no di tengahnya, udah langsung kepemilikan deh. Untuk grammar akan aku jelaskan di video selanjutnya, jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Yuk kita lanjut ke poin nomor 3. Poin nomor 3 adalah kata lampau di bahasa Jepang itu mudah banget dibandingkan bahasa Inggris. Nggak seperti bahasa Inggris yang ada akhiran ed ataupun katanya itu berubah 100%, di bahasa Jepang lebih mudah. Nah, aku mau jelaskan bahasa Inggris dulu ya. Kalau bahasa Inggris kan misalnya walk, itu ditambahin ed jadi walked. Terus ada juga kata yang berubah 100%, misalnya go, pergi. Nah, ini jadi went. Sedangkan kalau di bahasa Jepang itu gampang, tinggal tambah ta atau masta. Jadi kalau kita bilang mau pergi, ikimasu. Kalau sudah pergi berarti ikimashita. Gampang kan? Untuk lebih lanjutnya akan aku share di video selanjutnya ya. Nomor 4 adalah bahasa baku dan tingkatannya. Yang akan kita pelajari adalah basic bahasa baku dan basic bahasa casual. Tapi sebenarnya di Jepang memiliki beberapa tingkatan bahasa sopan. Jadi kita akan memakai bahasa yang berbeda untuk bisnis, untuk ke atasan atau untuk ke orang yang lebih tua, dan untuk ke orang lebih muda atau sepantaran. Nah, ini harus diingat karena banyak sekali orang yang belajar bahasa Jepang dan salah dalam pemakaiannya, sehingga kadang-kadang lawan bicaranya itu berpikir bahwa kita itu tidak sopan kepada mereka, padahal tidak seperti itu. Jadi aku sarankan buat kalian yang baru belajar bahasa Jepang, pakailah bahasa baku ke semua orang. Apalagi ke dosen atau ke orang yang lebih tua daripada kalian. Nanti kalau sudah lebih dekat, sudah bisa lebih akrab, barulah gunakan bahasa casual. Poin nomor 5 dan poin terakhir adalah cara panggil nama orang. Seperti poin keempat, poin kelima ini juga penting banget jika kalian ingin berbicara bahasa Jepang secara natural. Nah, nggak seperti di anime atau di drama yang manggil orang dengan anta, omae, anata, kimi, atau bahkan kisama. Umumnya orang Jepang itu dipanggil dengan nama keluarga, misalnya Yamaguchi-san, atau kalau misalnya dia punya jabatan Yamaguchi Bucho, Yamaguchi Sacho, dan sebagainya. Kalau misalnya kita sepantaran tapi belum terlalu akrab, biasanya akan manggilnya nama keluarga saja.
gitu. Atau kadang-kadang ada juga yang manggilnya dengan kun, chan, kayak gitu. Panggilan-panggilan ini ada cara penggunaannya dan akan aku jelaskan lebih lanjut di video terpisah. Jadi kalau kalian anggap video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like dan share ke sosial media yang kalian punya, serta subscribe ya. Hai, sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.